Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Hilya Talibil Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid. Teman-teman silahkan dibuka di poin ke-58, Tahbirul Kaghid. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kama yakunul hadharu minat ta'lif al-khali minal ibda'i fi maqasidit ta'lif al-thamaniyati walladhi nihayatuhu tahbirul kaghad wal hadaru minal ishtighali bit tasnif qabla istikmali adawatihi wa iktimali ahliyatika wan nujuzi ala yaddin asyakhik fa innaka tusajjilu bihi 'aran wa tubdi bihi shanaran. Di sini ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, di antara yang bisa kita lakukan ketika kita sudah diberikan amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah berkarya. Dan itu yang biasa dilakukan oleh para ulama. Kita lihat para ulama itu dari zaman para sahabat sampai detik ini, maka orang-orang yang berilmu biasanya Allah mudahkan untuknya disibukkan hari-harinya dengan belajar dan mengajar. Dengan belajar dan mengajar. Dan terkadang orang-orang berilmu yang dia sibuk mengajar, maka terkadang tidak ada waktu untuk menulis. Ya, jadi memang beda-beda. Ada orang yang Allah mampukan hasil karyanya untuk menulis. Ada orang yang Allah mampukan hasil karyanya mengajar. Maka dari itu, zaman dulu banyak sekali murid-murid yang merekam. Jadi kalau Mbak Mia kemarin bilang merekam kajian saya, itu sudah ada contohnya. Zaman dulu banyak murid-murid, termasuk diantaranya murid-muridnya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang merekam kajiannya Syekh. Dan saya masih punya kaset-kaset, ya. Masih ingat gak ibu-ibu? Siapa di sini yang tahu kaset-kaset berarti sudah sepuh? Yuk, cung. Masya Allah. Yang nggak tahu kaset berarti baru lahir kemarin. Kaset tahu ya? Kaset itu dulu tuh waktu kami masih belajar di Yaman itu, Masya Allah, sering kali dibagikan oleh tempat belajar kami kepada murid-muridnya. Ya, yang dibagikan apa? Yang dibagikan rekaman-rekaman kajian. Ya. Dan nanti oleh murid-muridnya dibuatlah buku-buku. Ya. Dan itu ada tuh yang model-model begitu, karena saking sibuknya mengajar. Dan beliau-beliau para ulama zaman dahulu kalau ngajar tuh Masya Allah, ibu-ibu, habis subuh ngajar, habis duhur ngajar, habis asar ngajar, habis maghrib ngajar, kecuali habis isya. Ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah karyanya tuh luar biasa gitu loh. Ngajar tuh sudah menjadi hal yang mereka memang senangi. Ya, ngajar itu sesuatu yang membuat mereka itu akhirnya bahagia gitu. Nah, monggo ibu-ibu, teman-teman boleh memilih di antara keduanya. Mau sibuk ngajar atau sibuk nulis? Boleh. Kenapa saya katakan demikian? Karena ibu-ibu, ketika kita meninggal dunia, maka harus ada karya yang kita tinggalkan. Bayangkan. Syekh Bakar Abu Zaid, beliau sudah tidak ada lagi di buminya Allah. Maksudnya sudah tidak lagi di dunia. Tapi beliau sudah berpindah, berada di kuburan, berada di alam barzakh. Tapi ketika beliau menulis sebuah karya, bahkan Syekh Bakar Abu Zaid ini dulu terkenal, beliau itu pernah mendapatkan penghargaan dengan karya-karya
yang telah dituliskan dengan tinta-tinta emas beliau. Jadi pernah kerajaan Saudi Arabia memberikan penghargaan kepada Syekh Bakar Abu Zaid karena banyaknya karya yang beliau tulis. Masya Allah. Kita ya ibu-ibu, kira-kira berapa karya yang sudah kita telurkan? Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jadi boleh menulis, boleh nggak nulis. Apa? Kalau nggak nulis ngajar. Ya. Dan saya ada ya menjumpai salah satu ustadz yang hobinya mengajar, ngajar. Maka beliau menghimpun murid-muridnya untuk membuat buku. Walillahilham, buku-bukunya sampai hari ini telah diterbitkan, bahkan kalau sekalinya terbit banyak yang sudah sold out, ya sudah nggak kebagian. Masya Allah. Dan ini adalah ilmu yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Jadi ibu-ibu ya, yang namanya mengajar, yang namanya membuat karya, membuat kitab, itu adalah sesuatu yang sangat bagus ya. Karena nanti kalau kita sudah meninggal dunia, apa yang kita ajarkan akan dilakukan oleh murid-murid kita dan kita akan mendapatkan aliran pahalanya. Begitu pula dengan buku-buku yang ditulis ketika kita sudah meninggal dunia, buku-bukunya dibaca, ya maka orang-orang yang menulis kitab-kitab ini akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada syarat dan ketentuan yang perlu kita perhatikan. Apa syarat dan ketentuan yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mengajar? Maka Syekh mengatakan hendaklah ketika seseorang akan menulis sebuah buku, maka dia harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Landasan ilmunya harus kuat. Saya ingat betul waktu dulu masih belajar dengan suami, itu rasanya ya ibu-ibu, dari 1 kali 24 jam waktu yang kita habiskan tuh banyak di majelis ilmu. Dan kala itu kita posisinya dibagi, kita membagi waktu dalam 2 bagian. Yang pertama kita mengajar, yang kedua kita belajar. Ngajarin siapa? Ngajarin orang-orang Yaman yang belum bisa baca Al-Quran ya. Dan kala itu ibu-ibu, waktu kami masih belajar, kami berpikir belum saatnya kita mengajarkan sesuatu yang saat ini kita pelajari. Suami saya bilang, tenang, sabar, nanti ada waktunya untuk memanen. Dan rasanya ya ibu-ibu, Masya Allah, ibu-ibu tahu kalau di sana itu targetnya itu berat sekali. Saya pernah menjumpai seorang syekho yang kalau ngajar begini, kita disuruh membaca sebuah hadis dari kitab Umdatul Ahkam misalnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Syekhnya bilang ini, sekarang hafalkan di tempat. Kita ngapain? No. Siapa yang udah bisa? Yang lainnya. Masya Allah. Rasanya kalau sudah pulang dari majelis ilmu ke rumah itu sudah cuacanya panas gitu ya, kurang lebih 50 derajat waktu itu. Masya Allah, kalau bahasa Jawa ini umeb. Alhamdulillah. Tapi ya dinikmati, terus saja dinikmati. Sampai akhirnya ya ada waktu untuk kita kembali ke negeri kita. Ketika Allah sudah menyibukkan kita untuk mengajar, maka terkadang kita rindu untuk belajar. Ya, rindu untuk belajar dengan para masyayikh. Jadi nanti ada waktunya, tenang ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu waktunya menanam. Sekarang ibu-ibu waktunya mengisi. Nanti ada waktunya ibu untuk memberi. Ada waktunya ibu-ibu untuk memanen. Nah, nanti ketika sudah waktunya untuk memanen, pondasi-pondasi ilmu sudah dimiliki oleh ibu-ibu, baik dalam ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu usulul fiqh, ilmu aqidah, sudah kuat, maka baru ibu-ibu boleh yang namanya misalnya pengen lebih mendalami lagi dan mengajar apa yang sudah pernah didapatkan. Nah, Syekh mengatakan, jadi janganlah kita menyibukkan diri kita untuk menulis sebelum menyempurnakan perangkatnya. Ya, apa perangkat ilmu? Seorang penuntut ilmu dia harus mendalami Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah panduan kita semuanya. Ya. Seorang penuntut ilmu harus mendalami hadis,
Karena ini juga panduan untuk kita semuanya. Seorang penuntut ilmu harus bisa bahasa Arab, ya, terutama penuntut ilmu dalam hal bidang agama. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis semuanya berbahasa Arab, ya. Dan jalan yang paling mudah ibu-ibu untuk bisa bahasa Arab, langsung datang ke negerinya, langsung datang ke sumbernya. Ya, kenapa saya katakan seperti ini? Karena banyak ibu-ibu yang pengen belajar bahasa Arab baru nahwu sorof sudah mundur duluan. Ya, ada kan begitu? Saya sering jumpai ibu-ibu baru i'rab gitu ya. Tolong di i'rab, sudah mundur duluan. Kayaknya kok susah banget bahasa Arab. Beda ketika ibu-ibu nyemplung langsung ke sana. Ya, setiap hari bergaul dengan orang-orang Arab, maka atas izin Allah tentunya semuanya akan dimudahkan oleh Allah dalam mentadaburi Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang keempat, ibu-ibu tadi kan Al-Quran, ya, pondasi ilmu, hadis, bahasa Arab, ilmu alatnya ya. Yang keempat juga yang perlu kita pelajari adalah perkataan-perkataannya para ulama. Tentunya ulama-ulama yang akidahnya lurus, ya, baik itu para sahabat maupun para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini merupakan perangkat-perangkat ilmu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Baik, kemudian Syekh mengatakan di sini wan nujuzi ala yadi asyakhi. Ini penting nih. Seorang penuntut ilmu sejati sebenarnya ya ibu-ibu, cara menuntut ilmu yang benar itu bermulazamah. Apa mulazamah? Datang ke gurunya. Enggak berganti-ganti guru sebelum tuntas satu kitab. Itu yang bagus. Tuntasin dulu satu kitab sama satu guru. Kalau mau ganti guru, maka yang dibahas kitab yang berbeda. Dan orang-orang yang belajar seperti ini matang ilmunya, ya. Dan ketahuilah untuk menuntut ilmu itu butuh proses. Contoh, ibu-ibu mau belajar ilmu akidah, maka yang dipelajari bukan hanya usulul salasah, tapi yang dipelajari dari kitab Qawaidul Arba', Usulul Salasa, kitab Aqidah Wasithiyah, kemudian Aqidah Tahawiyah, kemudian Qawaidul Muslah, semua dipelajari. Baik kita mempelajari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kalau kita hari ini baru mengetahui salah satu kitab, maka masih ada harapan untuk mempelajari kitab-kitab yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan, apa kata Syekh? Fa innaka tusajjilu bihi 'aran wa tubdi bihi syanaran. Ketika kita sudah dekat dengan guru kita, maka yang perlu kita lakukan juga adalah kita tidak boleh mengatakan kepada guru kita sesuatu yang memang sesuatu yang tidak baik. Jadi kita sabar di dalam belajar, karena nanti ada waktunya kita mengoreksi guru kita. Nanti ada di setelahnya ada judul bagaimana cara mengoreksi, menasehati ketika gurunya melakukan kesalahan. Kemudian Syekh mengatakan di sini, apa kata Syekh? Ammal istighalu bit ta'lifun nafi' liman qamat ahliyatuhu wastakmala adawatuhu. Lihat, kalau kita menyibukkan diri kita untuk menulis sesuatu yang bermanfaat dengan syarat tadi, perangkatnya harus sudah terpenuhi, ilmunya harus sudah mumpuni, maka ini adalah sebuah kesempurnaan. Ya, Masya Allah. Wa muraja'ah wa mutala'ah, Masya Allah. Para syekh itu ya teman-teman, di dalam kehidupannya tuh sering duduk di maktabah. Maktabah itu perpustakaan. Orang-orang asli yang berilmu, terutama para laki-laki, itu biasanya mereka itu asik di perpustakaan. Sama, ibu-ibu pernah lihat dosen-dosen enggak? Orang-orang yang ngambil doktor itu sibuknya berada di mall atau di perpustakaan? Perpustakaan. Kami ingat, kami ada kawan dari Yaman yang kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Ya, di Yogyakarta. Orang Yaman asli. Waktu itu beliau ngambil doktor. Ya. Ibu-ibu tahu, istrinya beliau cerita ke saya. Beliau mengatakan, kata istrinya ke saya,
sini kalian mau main ke sini gitu ya. Suami saya itu jarang di rumah. Suaminya tuh berangkat pagi, pulang malam. Kemudian istrinya bercerita karena posisinya suami saya seringnya di maktabah, di perpustakaan. Coba lihat ibu-ibu, orang-orang berilmu itu rata-rata tempat tinggal yang paling nyaman adalah perpustakaan. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, masih ingat kisah beliau? Ketika beliau sebelumnya memiliki profesi tukang membenarkan jam tangan, servis jam tangan. Coba ini loh, Allah tuh ngangkat orang yang berilmu itu, Masya Allah, nyata derajat di dunia dan di akhirat. Ketika Syekh Albani memiliki profesi orang yang menservis jam tangan, waktu itu Syekh Albani belum menyukai perpustakaan. Namun ketika Syekh Albani sudah memiliki azam bahwa ia harus menjadi orang yang berilmu, maka beliau mulai memutuskan sebuah perubahan. Apa yang dilakukan oleh Syekh Albani? Hidupnya beliau lebih banyak di perpustakaan daripada di tempat servis jam, ya. Dan kala itu ibu-ibu, orang yang jaga perpustakaannya sampai berkata kepada Syekh Albani, wahai Syekh, karena engkau kalau keluar tuh lama banget gitu ya, sudah jamnya pulang masih baca, ya udah nih kuncinya tak serahkan aja. Jadi juru kunci perpustakaan. Masya Allah ya ibu-ibu. Jadi gimana Ustazah? Jadi orang yang berilmu tuh harus sering-sering memutalaah. Memutalaah itu membaca. Kalau kita pengen jadi orang berilmu harus ada waktu untuk membaca. Ya, baca apa? Baca Al-Quran, baca kitab, bukan baca HP, bukan baca WA, bukan baca IG, bacanya baca buku. Ya, baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan wajar dan limutawwalatihi wa hifdan limukhtasaratihi wastidkaran limasailihi fahuwa min afdali ma yaqumu bihin nubala minal fudala. Masya Allah. Kata Syekh, seorang yang berilmu di samping beliau juga banyak membahas ya ilmu-ilmu baik yang kontemporer maupun yang sudah berlalu, mereka juga hendaklah menghafalkan kembali apa-apa yang perlu dihafal. Nah, ini penting. Jadi memang menghafal itu salah satu cara memperoleh ilmu. Termasuk di dalamnya sebelum menghafal dipahami ibu-ibu. Karena beda orang yang menghafal sebelum dipahami dengan orang yang menghafal dia memahami terlebih dahulu. Akan lebih mudah mana? Akan lebih mudah dipahami terlebih dahulu baru dihafal. Ya. Maka dari itu saya sering mengatakan, ayo ibu-ibu belajar bahasa Arab. Ayo ibu-ibu belajar bahasa Arab. Jangan tinggalkan bahasa Arab. Karena orang yang menghafal Al-Quran, dia paham terlebih dahulu apa yang mau dihafal itu lebih cepat daripada yang sama sekali tidak memahami apa yang dihafalkan. Jadi penting bagi kita untuk menghafal, baik itu menghafal Al-Quran maupun menghafal hadis-hadis maupun menghafal mutun-mutun. Mutun-mutun itu adalah matan-matan dari kitab-kitab para ulama, itu dihafal. Orang-orang Arab itu mereka terkenal dengan kuatnya hafalan mereka, ibu-ibu. Betul. Jangankan Al-Quran, syair-syair saja mereka hafal. Tahu syair? Kita pernah kan belajar salah satu syairnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hafal enggak ibu-ibu? Hah? Kemarin kita sudah selesaikan HI apa? Lamiyah. Lamiyah itu apa? Pertamanya. Sebentar, Lamiyah. Lamiyah ada yang coba, ada yang satu apa namanya bait pertamanya aja apa? Ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi. Terus la yansani anhu wa la yatabaddalu, gitu ya. Itu saya sudah lama enggak ngafalin tuh, Bu. Ngafalin dulu waktu di Yaman. Mau menyelesaikan Al-Qur'an, mau menyelesaikan dapat ijazah Lamiyah, itu syaratnya apa Mbak Mia? Syaratnya harus hafal. Harus hafal dan paham. Baru syekhonya baru mau nulis tanda tangan. Baru mau menijazahkan, kamu boleh ngajar. Ibu-ibu kemarin Lamia pas waktu mau ganti kitab ujian dah ya? Enggak ujian.
Wah, ini kayaknya harus diulang ini ya. Harus diulang. Jadi syarat untuk mendapatkan ijazah tuh sanad itu bukan hanya Al-Qur'an, ibu-ibu, kitab juga ada. Pertama, dia nggak ada ghiyab. Nggak ada ghiyab itu maksudnya terus saja berangkat. Yang kedua, dia paham, ditanya kalau udah selesai, ditanya, bener nggak? Ujiannya syafawi itu lisan, ya, dari pemahaman. Kemudian yang ketiga, dihafalkan apa yang dipelajarinya. Baru kalau 3 itu lulus, baru syekhnya atau syekhnya mau nanda tangan. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Tapi terkadang kalau saya terlalu syadid ya kepada ibu-ibu, saya khawatir nanti jamaahnya pada bubar. Nggak mau ada ujian. Saya masih ingat Lamiyah dulu waktu pertama ngajar itu di Masjid Ustadz Ami, tapi yang sebelum direnov di Kerajaan nah, yang ngadain KUY ya, KUY yang sekarang KUY pindah ke Masjid Al-Hidayah Purwosari, itu dari zaman dulu kalah ya. Nah, waktu itu selesai Lamiyah, saya mengadakan ujian, ada ujiannya. Panitia sudah mulai usul. Ustazah, nggak usah ada ujiannya. Katanya ibu-ibu berat kalau ujian gitu ya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu memang ya Masya Allah, yang namanya menuntut ilmu ini harus tenanan. Tapi yo kadang kita kalau mau tenanan banget jadi terasa berat ya, karena harus loading. Beda sama mbak-mbak yang masih muda, Masya Allah. Tapi tetap yuk bismillah, semangat ya, semoga dengan kita belajar tenanan, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan fahuwa min afdali ma yaqumu bihi nubala. An-nubala itu adalah orang-orang yang cerdas, az-zaki. Nubala itu orang-orang yang pintar. Orang-orang yang pintar itu membiasakan di dalam kehidupannya ketika dia menuntut ilmu, di antara yang dilakukan adalah menghafal, memurajaah, ya, menuntut ilmu, mengajar, itu sudah harian. Dan memang kalau kita lihat sejarah orang-orang yang berilmu, maka Allah akan sibukkan hari-harinya dengan belajar dan mengajar. Masya Allah. Kalau kita berpikir begini ibu-ibu, tapi ustazah saya kalau harus belajar ngafalin ini itu kayaknya loadingnya lama. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan anak-anak kita Allah jadikan sebagai orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita sebagai orang tuanya kelak bisa ketularan pahalanya, kecipratan pahalanya. Busyro, kabar gembira bagi teman-teman yang punya anak-anak yang saat ini sedang belajar, bersungguh-sungguhlah dalam mendampingi mereka. Karena sesungguhnya ketika mereka nanti mengajar bermanfaat untuk orang banyak, maka pahalanya akan mengalir kepada kita sebagai orang tuanya. Saya hari ini mengajar, ya. Maka ibu saya, ayah saya sudah nggak ada, ya. Mereka mendapatkan pahalanya. Karena dulu mereka yang berikhtiar menyekolahkan saya, memondokkan saya, ya. Rela harus berpisah walaupun harus dinyinyirin mendengar omongan tetangganya berkata punya anak satu kok tega-teganya dipondokin. Ibu saya dulu ngelus dada, ya. Ketika ada tetangga-tetangganya berkata demikian. Kata ibu saya itu mondokin biar anak saya mau belajar, biar anak saya jadi orang yang bermanfaat. Masya Allah, Masya Allah, perjuangan seorang ibu ya. Masya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan ibu kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik, next Mbak. Baik, kita poin yang ke-59. Ini yang ada di flyer ya, hari ini nasihat. Poin yang ke-59, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, idza, ini penting ya, tolong diperhatikan, dhafirta biwahamil alim fala tafrah bihi lil hatti minhu walakin afrah bihi li tashihil mas'alati faqat fa innal munsifa yakadu yahzimu bi annahu ma min imamin illa walahu aghlatun wa awhamun la siyamal mukaththirina aw la siyamal mukthirina minhum. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan ke bawah. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan, Masya Allah ini panjang banget. Ya.
Hadza aidan muhimmun jiddan. Kata Syekh di nomor 1 itu. Al-insan min wahamin ma sabaqahu aw min asabahu aidan wa hadzal mawqif lahu jihatan. Al-jihatul ula tasihul khata' wa hadza amrun wajib. Nanti saya jelaskan. Yajibu ala man athara ala wahamin insan walau kana min akbaril ulama fi asrihi aw fi asri man sabaqahu an yunabbi ala hadzal wahmi wal khata' lianna bayan al-haq amrun wajib was suqut qad yudhi'u al-haq lihtirami min man qala bil batil lianna ihtiram al-haq aula bil mura'ah. Begini Ibu-ibu, ketika ada guru kita melakukan sebuah kesalahan, maka sikap kita harusnya seperti apa? Dan saya mengatakan yang namanya ulama, yang namanya orang yang berilmu pasti tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Pasti tidak lepas yang namanya berbuat dosa. Pasti tidak lepas yang namanya berbuat khilaf. Maka kita sebagai muridnya, kita sebagai orang yang belajar darinya, kata Syekh, sikap kita harus apa? Sikap kita hendaklah menasehati. Tapi tentunya menasehati seorang guru itu berbeda caranya dengan kita menasehati kawan kita. Ya. Menasehati guru kita itu berbeda caranya dengan kita menasehati anak-anak kita. Maka harus ada adab-adab terlebih dahulu yang kita pelajari agar nasihat itu sampai kepada guru kita. Jadi Syekh mengatakan kalau memang ada kesalahan maka sampaikan. Ya, dan insya Allah seorang ulama yang hatinya bersih, seorang ulama yang dekat dengan Allah, ketika ia melakukan kesalahan ia akan menerima kesalahan tersebut. Tapi kalau ulamanya tersebut ibu-ibu ternyata ya dia menjadi ulama hanya pengen ketenaran saja, dia menjadi ulama jadi-jadian, dia menjadi ulamanya instan. Kalau diberikan nasihat dari kesalahan yang ia perbuat atau yang ia ucapkan, biasanya nerima atau mboten? Ndak, ya ndak nerima. Dia merasa sudah benar. Padahal jelas-jelas kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita manusia yang kadang berbuat khilaf. Maka dari itu kata Syekh Utsaimin, min amrin wajib, ya dari sebuah kewajiban untuk kita sebagai seorang murid hendaklah memberikan nasihat. Tapi tentunya nasihat yang diberikan tidak di depan umum. Nasihat yang diberikan tentunya kita menasehatinya dengan empat mata. Dan kita jadikan menasehati guru kita itu diniatkan untuk menyayangi guru kita, bukan untuk membuka aibnya. Ini penting ini. Syekh Bakar sampai menekankan bahwa ketika kita mengetahui ada ulama yang berbuat kesalahan, diniatkan ketika menasehati bukan untuk mengumbar aibnya, bukan, tapi diniatkan untuk menyayangi. Karena akan berbeda sampainya. Kalau kita memberikan nasihat kepada guru kita dalam rangka membongkar aib guru kita, maka biasanya nasihat itu akan memantul, nggak masuk. Tapi kalau kita menasihati guru kita, menasihati orang-orang yang selama ini memberikan ilmu kepada kita karena kita niatnya mencintai, menyayangi, maka biasanya nasihat ini masuk. Jadi penting bagi kita untuk memberikan penjelasan kepada guru kita dari hati. Karena sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Baik, dan ingat teman-teman, metode menasehati itu adalah mendoakan terlebih dahulu orang yang akan kita nasihati. Teman-teman mau nasehatin suami, didoain dulu. Teman-teman sholat dulu 2 rakaat. Sholat minta sama Allah, ya Allah engkau yang membukakan hati suami hamba, ya Allah tolong lembutkan hati suami hamba. Mau memberikan nasihat kepada anak-anak, minta tolong dulu sama Allah. Mau memberikan nasihat kepada fulana, maka kita minta kepada Allah. Beda bu, beda rasanya orang yang menasehati dengan meminta kepada Allah terlebih dahulu agar Allah lembutkan hatinya dengan kita langsung ujuk-ujuk nasihatin. Ada nggak di antara kita yang nasihatin anak kita lebih banyak mengedepankan ngomelnya daripada doanya? Banyak, ya. Maka kadang nasihatnya jadi mantul, jadi apa? Jadi nggak diterima. Ternyata metodenya yang salah.
Baik, kemudian Syekh mengatakan mas'alah hal yajibu dzikru qail al-khata wal wahm am yaqul atawahhamu ba'dun nas qala kadza wa kadza. Al-jawab yundaru lamma taqdihi al-maslahah qad takunu min al-maslahah alla yusrah. Falau kana aliman masyhuran fi asrihi mawthuqan 'inda an-nas mahbuban ilaihi, masyaallah Syekh Utsaimin mendetailkan. Fayaqul qala fulan kadza wa kadza wa hadha khata. Fa innal 'am la yaqbaluna kalamah bal yaskharuna minhu wa la yaqbaluna al-haqq. ففي هذه الحال ينبغي أن يقال من الخطأ أن يقول القائل كذا وكذا ولا يذكر اسمه. وقد يكون هذا الرجل الذي توهم أنه متبوع يتبع شرذمة من الناس وليس له قدر في المجتمع وحينئذ يصرح لئلا يغير الناس به فيقول قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. Jadi kadang gini loh, Masya Allah ya, kalau guru tersebut memang sudah masyhur, sudah terkenal dengan keilmuannya, maka kita bisa memakai metode dengan ucapan, ya Syekh, saya pernah mendengar bahwa fulan berkata begini, begini, dan itu ternyata perkataannya salah. Dan tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan gurunya di depan umum. Ya Masya Allah. Dan Syekh benar-benar mendetailkan ini dengan harapan agar seorang murid tetap beradab kepada gurunya. Walaupun guru tersebut melakukan sebuah kesalahan, tapi tetap dia harus beradab. Masya Allah. Baik, kemudian Syekh mengatakan wa ma yashaghibu bihadza wa yafrahu bihi litanaqqus illa muta'alimun yuridu an yutibba zukaman fayuhdisu bihi judama. Naam, ينبي على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغير به من هو مثله. Ibu-ibu, kalau ada kesalahan yang diucapkan oleh seorang ulama atau yang dilakukan oleh ulama, maka yang kita beresi kesalahan yang dia lakukan saja. Maksudnya kesalahan yang kita temui. Tidak usah kita membanding-bandingkan ulama ini dengan ulama lain. Tidak usah pula kita mengambil masa lalu beliau. Ya, tetap yang kita fokuskan adalah membereskan kesalahannya, menasehati dari hati apa yang menjadi kesalahan guru kita, menjadi kesalahan ulama tersebut, tanpa harus memancing sesuatu yang akhirnya menjadi masalahnya besar. Kata Syekh, ibaratnya orang pengen ngobati zukam, ngobati penyakit flu, tapi malah merembet kemana-mana. Dan tentunya teman-teman, ketika kita ingin menasehati guru kita, maka hendaklah kita melihat siapa di antara kita sebagai murid yang bisa maju ke depan gurunya mewakili kita semuanya. Itu boleh juga. Saya pernah membaca sebuah kitab Syekh Utsaimin juga, beliau pernah membahas dalam kitab, saya lupa kitab beliau, la haula wala quwata illa billah, Qawaidul Usuliyah. Beliau mengatakan bahwa seorang guru dia memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika guru tersebut melakukan kesalahan dan diketahui oleh banyak muridnya, hendaklah ada salah satu yang menjadi wakil murid tersebut menyampaikan kepada gurunya. Jadi monggo nanti misalnya saya murid nih, saya pengen memberikan nasihat kepada guru. Maka kita semua murid, ya, maka kita rembuk nanti kira-kira siapa nih yang mau maju gitu, apa namanya? Jubirnya siapa gitu ya. Jubirnya siapa kita pilih. Dan pilihlah orang-orang yang memang amanah. Ya. Apalagi kalau kita para perempuan kadang ya teman-teman, la haula wala quwata illa billah, kita nyampeinnya satu kalimat, ya. Yang sampai berapa kalimat? 10. Ya. Jadi yang benar-benar amanah, monggo kira-kira siapa, berikan nasihat yang terbaik. Masya Allah. Baik, lanjut Mbak. Masya Allah, banyak sekali ini Syekh Utsaimin. Beliau teman-teman mendetailkan lagi dengan masalah-masalah yang ada. Jadi Masya Allah, coba saya lihat di kitab saja, karena sepertinya kalau baca di mana, di PDF itu panjang sekali ya. Kita akan membahas masalah yang cukup penting yang dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ini penting banget nih.
بعد سؤال سائل غير واضح هو الغالب من أهل البدع في العقيدة وإلا تجد في غير العقيدة تجد على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة لكن غالب بدعوهم في العقد. Jadi gini ibu-ibu, kalau ada seorang guru yang dia sudah, saya sederhanakan bahasanya, kalau ada seorang guru yang dia sudah terang-terangan mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada kan guru yang kita tahu kayaknya itu nggak pernah diajarin deh, kenapa kok dia malah ngajarin salawat ini salawat itu gitu ya, padahal itu nggak pernah diajarin oleh Rasulullah. Maka kalau dia sudah jelas-jelas menyebarkan, mohon maaf, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita boleh langsung menasehatinya, karena khawatir kalau tidak dinasehati maka syubhatnya akan kemana-mana. Dan ibu-ibu perlu kita perhatikan juga bahwa dalam bulan Rajab ini banyak dalil-dalil dari hadis yang sudah bermunculan, disebutkan baik dalam broadcastan oleh para dai. Ya, misal contohnya sebuah doa yang biasanya sering kita dengar, Allahumma barik lana fi rajabina, ya gitu ya, ada ya. Terus apa? Allahumma barik lana fi rajabina, terus wa ballighna Ramadan, gitu ya. Itu ternyata hadisnya lemah, tapi itu sering diucapkan oleh para dai, oleh para guru, dan dikiranya itu adalah hadis yang sahih. Atau contohnya lagi, seorang guru memberikan ujangan nasihat kepada murid-muridnya bahwa di bulan Rajab hendaklah datang ke panti-panti asuhan. Ya, hendaklah memberikan hadiah kepada anak-anak yatim. Padahal jelas Rasulullah SAW ketika beliau berbuat sesuatu kepada anak yatim tidak harus menunggu bulan Rajab. Beliau sering mendatangi anak-anaknya Ja'far. Ja'far ini meninggal dunia sebagai seorang syuhada, dan Rasulullah SAW mendatangi rumahnya Ja'far, ya, karena tahu Ja'far ketika meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang kecil, dan itu tidak harus menunggu bulan Rajab. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa hendaklah di bulan Rajab ini datang ke panti asuhan mengasihi anak yatim, maka kita katakan bahwa yang namanya menyayangi anak yatim itu nggak harus di bulan Rajab. Bisa setiap hari kita menyayangi mereka, bisa setiap bulan kita menyayangi mereka, karena memang dalil yang menyatakan bahwa menyayangi anak yatim di bulan Rajab itu dalilnya lemah, tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah atau sebagai dalil yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita di bulan Rajab. Ya, ada lagi satu lagi, nanti hati-hati ini teman-teman. Sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang memberitahukan akan masuknya bulan Rajab maka begini. Ada kan kemarin dapat broadcastan itu enggak? Maka sebarkan. Itu hati-hati tuh. Kalau sudah di bawahnya ditulis maka sebarkan gitu ya. Atau pernah juga dapat broadcastan begini, ibu pernah nggak dapat gini? Barang siapa yang membaca surah Yasin ayat sekian, maka nanti harinya akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menyebarkan, hati-hati dengan nasib sial yang Anda akan dapatkan. Ya. Itu ya subhanallah, kalau orangnya nggak ngeh banget langsung disebar-sebarin. Padahal ketahuilah yang memberikan manfaat dan mudarat bukan broadcastan. Yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu terpancing ya, baik dengan mohon maaf perkataan guru-guru yang mungkin mengambil dalilnya bukan dari Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun dari broadcastan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, berikanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berikanlah kemampuan untuk kami bisa mengikutinya. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk bisa melihat yang batil itu batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa menjauhinya. Allahumma inna nas'aluk
nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.